Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sundari dengan NIM 342018-008, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Biologi. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan alopetrik, simpetrik, peripetrik, dan parapetrik. Oleh karena itu, mari kita simak video ini bersama-sama. Baiklah, langsung saja. Pada pembelajaran evolusi di kelas, kita sudah mempelajari tentang teori evolusi. Salah satunya yaitu teori evolusi Darwin melalui seleksi alam, di mana setiap makhluk hidup itu mewarisi sifat dari orang tuanya dan memiliki mutasi genetik yang membuat dia itu sedikit berbeda. Nah, setelah banyak generasi dalam waktu yang lama, organisme ini berubah menjadi spesies yang berbeda karena pengaruh lingkungan. Jadi, organisme yang dulunya berkembang biak sekarang sudah tidak bisa lagi. Hal inilah yang disebut dengan spesiasi. Spesiasi dapat terjadi dalam 4 cara: alopetrik, simpetrik, peripetrik, dan parapetrik. Atau yang akan kita bahas kali ini yaitu perbedaan antara alopetrik, simpetrik, peripetrik, dan parapetrik. Yang pertama adalah spesiasi alopetrik. Alopetrik ini adalah tipe spesiasi yang paling mudah dipahami, karena spesiasi ini muncul ketika adanya penghalang geografi yang memisahkan populasi makhluk hidup menjadi dua populasi kecil. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu ada sebuah danau yang sangat luas, kemudian airnya itu menyusut, dan lalu muncullah daratan yang memisahkan antara dua bagian dari danau tersebut. Atau dalam sebuah pulau terdapat sungai yang memisahkan antara habitat, tempat tinggal, dan populasi makhluk hidup. Contoh lain yaitu kemunculan formasi gunung secara perlahan yang kemudian akan memisahkan populasi makhluk hidup. Ketika penghalang-penghalang ini muncul, maka seiring berjalannya waktu spesiasi akan terjadi, karena mutasi genetik juga akan terus muncul. Dan perbedaan mutasi lingkungan ini perlahan akan membuat perbedaan dalam populasi makhluk hidup. Yang kedua yaitu spesiasi simpetrik. Dalam proses spesiasi simpetrik ini tidak terdapat penghalang-penghalang geografi, tetapi spesiasi ini itu disebabkan oleh terbatasnya aliran gen atau gen flow. Proses simpetrik ini adalah spesiasi yang terjadi dalam area geografi yang sama dari suatu spesies yang paling berkerabat. Jadi, mereka itu area geografinya sama, tidak terpisahkan oleh tempat atau geografi yang berbeda, tetapi mereka tetap tidak bisa melakukan reproduksi. Kenapa mereka tidak bisa melakukan reproduksi? Bisa jadi karena aspek geografi, tingkah laku, fisiologi, dan lain-lain. Contohnya, dalam suatu sungai terdiri atas banyak jenis ikan. Tentu saja terjadi proses reproduksi. Namun, reproduksi yang terjadi itu hanya terjadi pada ikan yang memiliki spesies yang sama saja. Dan belum pernah terjadi contohnya ikan mas dibuahi oleh sperma ikan mujair. Kenapa tidak bisa? Karena secara aspek genetik mereka jelas berbeda. Yang ketiga yaitu spesiasi peripetrik. Spesiasi peripetrik terjadi ketika kelompok kecil makhluk hidup berpisah dari populasi besarnya yang disebabkan oleh penghalang biologi. Spesiasi peripetrik ini mirip dengan spesiasi alopetrik. Bedanya adalah spesiasi peripetrik ini terjadi pada kelompok kecil makhluk hidup, dan kelompok kecil makhluk hidup ini menjadi subpopulasi. Dan lama-kelamaan subpopulasi ini menjadi spesies yang berbeda dari populasi utamanya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah spesiasi parapetrik. Spesiasi parapetrik ini terjadi ketika spesies makhluk
hidup itu tersebar ke area geografi yang sangat luas. Hal ini menyebabkan setiap individu kawin dengan kerabat atau spesies yang paling dekat dengannya. Dalam hal ini tidak ada penghalang biologi, tapi perbedaan dapat muncul di habitat yang lebih luas dengan periode waktu yang lama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perbedaan alopetrik, simetrik, peripetrik, dan parapetrik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ayu Sundari undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.